Teman-teman, di dalam masyarakat modern, apatis menjadi sebuah fenomena yang semakin terlihat. Terutama hal ini terjadi di berbagai kota-kota besar. Beban hidup yang terus meningkat, mulai dari tekanan pekerjaan, hubungan interpersonal, hingga tuntutan sosial, membuat banyak orang memilih untuk mati rasa sebagai cara untuk bertahan hidup. Contoh nyata dari fenomena ini bisa kita lihat di tempat kerja. Banyak karyawan yang terus bersabar menghadapi perlakuan yang tidak adil, seperti bos yang otoriter atau kolega yang tidak kooperatif. Mereka merasa tidak punya pilihan selain bersabar karena takut kehilangan pekerjaan. Namun, lama-kelamaan mereka mulai kehilangan semangat untuk memberikan yang terbaik atau bahkan peduli terhadap pekerjaannya. Di sisi lain, ada pula fenomena apatis di dalam keluarga. Misalnya, dalam hubungan rumah tangga di mana salah satu pasangan terus bersabar menghadapi perlakuan kasar, baik secara verbal maupun emosional. Kesabaran yang terus-menerus dipaksakan ini akhirnya membuat mereka merasa lelah dan tidak lagi peduli terhadap masa depan hubungan tersebut. Dalam budaya tertentu, seperti di Indonesia, kesabaran seringkali menjadi sebuah norma sosial yang sangat dijunjung tinggi. Seseorang yang sabar dianggap lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih beriman. Namun, ada kalanya norma ini justru menjadi sebuah tekanan sosial. Banyak orang merasa bahwa meluapkan emosi adalah tindakan yang salah, sehingga mereka memilih untuk menekan perasaan mereka. Meskipun sebenarnya hal itu sangat menyakiti mereka secara emosional. Sebagai contoh, ada seorang guru yang selalu bersabar menghadapi murid-murid yang sulit untuk diatur. Pada awalnya, ia merasa mampu mengatasi masalah tersebut dengan terus menekan rasa frustasinya. Namun, setelah bertahun-tahun tanpa ada sebuah perubahan, ia mulai kehilangan semangat mengajar dan menjadi tidak peduli terhadap perkembangan murid-muridnya. Dari sudut pandang sains, emosi yang ditekan tidak akan hilang begitu saja. Ketika seorang menekan emosi seperti amarah atau frustasi, tubuh mereka melepaskan hormon stres seperti kortisol. Jika hal ini terus berulang tanpa adanya pelepasan emosional yang sehat, tubuh akan berada dalam kondisi stres yang kronis, teman-teman. Yang akhirnya hal ini menyebabkan kelelahan fisik dan emosional. Proses ini dapat diibaratkan sebagai balon yang terus-menerus diisi udara. Pada titik tertentu, balon tersebut akan pecah. Namun, dalam konteks manusia, pecahnya balon itu sering muncul dalam bentuk sebuah ketidakpedulian atau yang kita sebut dengan apatis. Mereka tidak lagi meledak dalam amarah, tetapi memilih untuk sama sekali tidak peduli terhadap apapun. Dalam banyak budaya, termasuk budaya timur yang kita anut saat ini, kesabaran sering sekali dianggap sebagai tanda moralitas yang tinggi, teman-teman. Orang yang sabar itu selalu dipuji, sementara orang yang emosional sering dianggap dirinya adalah lemah. Akibatnya, banyak individu merasa bahwa menekan emosi adalah satu-satunya cara untuk diterima oleh masyarakat. Namun, budaya ini sering sekali mengabaikan pentingnya sebuah keseimbangan emosional atau netralitas. Misalnya,
Dalam masyarakat patriarki, perempuan sering sekali diajarkan untuk bersabar menghadapi situasi sulit, termasuk perlakuan yang tidak adil di dalam rumah tangga. Mereka diberitahu bahwa kesabaran adalah bagian dari kodrat mereka yang harus mereka jalani mau gak mau dan suka tidak suka. Namun, tekanan ini justru membuat mereka kehilangan identitas diri dan rasa berharga di dalam diri, teman-teman. Sikap apatis dapat menyebabkan berbagai luka yang mendalam di dalam diri seseorang, seperti kehilangan makna hidup dan rasa keterasingan. Seseorang yang apatis biasanya merasa hampa, seolah-olah hidup tidak lagi memiliki sebuah tujuan. Mereka mungkin tetap menjalani rutinitas sehari-hari, tetapi tanpa semangat dan tanpa rasa puas. Dari sudut pandang psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan sebuah hal yang kita sebut dengan depresi. Apatis adalah salah satu gejala utama dari gangguan depresi, di mana seseorang kehilangan minat pada hal-hal yang dulunya membuat mereka bahagia, bahkan sangat bahagia. Di dalam beberapa kasus yang sudah sangat parah, apatis dapat menyebabkan isolasi diri terhadap yang namanya lingkungan sosial. Isolasi sosial yang semakin memperburuk kondisi mental dan individu tersebut, sehingga hal ini semakin menenggelamkan orang tersebut ke dalam sebuah jurang yang tidak pernah berujung. Selain dampak psikologi, apatis juga mempengaruhi kesehatan fisik, teman-teman. Orang yang apatis cenderung mengalami penurunan energi, gangguan tidur, dan bahkan penurunan sistem kekebalan tubuh. Hal ini terjadi karena tubuh terus-menerus berada di dalam kondisi yang stres, tanpa ada pelepasan yang sehat. Di dalam ajaran agama, apatis sering dianggap sebagai tantangan spiritual. Di dalam Islam misalnya, umat Islam diajarkan untuk selalu bersabar, tetapi juga untuk tidak membiarkan ketidakadilan merajalela. Sabda Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa seseorang harus melawan ketidakadilan, meskipun dengan cara yang paling kecil, meski hanya di dalam hati. Yang mana dalam konteks ini, sabar bukan berarti pasif, tetapi aktif mencari solusi dengan cara yang bijaksana, teman-teman. Lalu, bagaimana solusi jika sudah berada di titik apatis ini? Langkah pertama, teman-teman, untuk keluar dari sikap apatis adalah dengan mengenali emosi yang selama ini kita tekan. Luangkan waktu untuk merenung dan menulis semua yang Anda rasakan. Teknik seperti journaling atau meditasi dapat sangat membantu Anda terhubung kembali dengan emosi Anda. Jangan ragu untuk mencari bantuan dan dukungan dari teman atau keluarga. Atau jika memang dirasa diperlukan, Anda dapat menghubungi profesional konselor. Berbicara tentang apa yang Anda rasakan, itu akan sangat dapat membantu melepaskan berbagai beban emosional yang Anda pendam selama ini. Belajar mengatakan tidak pada situasi yang melampaui kapasitas Anda adalah bentuk perawatan diri Anda, teman-teman. Anda tidak perlu selalu bersabar terhadap sesuatu yang merugikan Anda. Dan mindfulness akan sangat membantu Anda hidup di saat ini tanpa terbebani oleh masa lalu atau kekhawatiran di masa depan. Dengan melatih diri untuk selalu sadar, Anda dapat mengenali tanda-tanda awal apatis ini mulai menjadi gejala yang Anda rasakan. Dan
Anda dapat mencegahnya agar tidak semakin menjadi parah, teman-teman. Dalam budaya kita, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang arti kesabaran yang sebenarnya. Kesabaran bukan berarti menahan segalanya, tetapi tahu kapan harus bertindak. Dalam agama, kesabaran selalu diiringi dengan tindakan positif. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ashr ayat 3, bahwa kesabaran harus selalu disertai dengan amal yang baik. Kita semua pasti pernah mengalami momen di mana kita merasa lelah untuk selalu peduli dengan orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa emosi adalah bagian dari diri kita yang perlu kita terima dan dikelola dengan bijak. Terlalu sabar tanpa batas hanya akan melukai diri sendiri. Mari kita belajar untuk bersabar dengan cara yang sehat, teman-teman, yang menghormati kebutuhan emosi dan mental kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan semoga diskusi ini memberikan sebuah wawasan baru untuk Anda.